Bismillahirrahmanirrahim. Punya mantu mirip Mbak Anya. Kok kaget? Malah istighfar. Ada masalah? Baik. Punya mantu mirip Mbak Anya. Hidayah itu mahal harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Wa kaifa haluka ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah yang hari ini memudahkan kita hadir di sini. Karena kita hadir di sini bukan cuma karena kekuatan kita yang sedang menguap tolong ditutup. Karena kata Rasul, kalau menguap ditutup, Ustaz dapat ilmunya dari Ustaz, ditutup pakai tangan kiri biar kecoa nggak masuk. Iya, kalau menguap kecoa terbang, ditutup tahu-tahu kok enak atau tidak? Tidak. Pernah emang udah pernah makan kecoa? Kok tahu nggak enak? Iya, bisa dibayangkan. Karena kecoa bukan makanan kita. Tenang, Ustaz juga nggak pernah makan kecoa. Santai. Cuman kebayang, jangankan masuk ke mulut, lewat di samping aja teman-teman lari. Ada yang ketemu kecoa langsung, sini kecoa. Ada? Ustaz kasih permen kalau ada. Siapa di sini yang bener ada kecoa ditangkap? Enggak lari, enggak takut kecoa. Kenapa? Oh, pakai sapu masih mending, bolehlah. Nih, tolong kasihkan ke itu. Siap. Masih mending nyari sapu. Ini bukan nyari sapu, ada kecoa langsung lari. Pakai jurus 1000 bayangan. Iya kan? Karena kecoa itu binatang yang Allah ciptain, dia senangnya di tempat-tempat yang kotor, ya. Nah, maka teman-teman hati-hati yang senang kotor-kotoran nanti mirip kecoa. Mau nggak kayak kecoa? Enggak. Maka bersyukurlah kita karena kita tidak jadi kecoa, tapi jadi wanita. Jadi wanita kan? Iya. Karena Allah yang nentuin kita jadi manusia, kita jadi binatang, kita jadi jam. Allah yang nentuin. Alhamdulillah kita perlu bersyukur udah bisa hadir ke sini dan sebagai manusia, bukan sebagai kecoa. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk syukur kita. Kita harus syukur sama Allah karena semuanya adalah karunia. Kita nggak minta Allah kasih. Ada nggak yang hari ini minta ke Allah, ya Allah semoga besok bisa ketemu Ustaz Nasrullah? Ada nggak? Nggak ada, karena hari ini nggak tahu kalau Ustaz Nasrullah yang berkisah. Atau ya Allah besok pengen ketemu Ustazah, aku kangen banget. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah kasih. Mungkin Ustazahnya yang kangen sama kalian. Di sepertiga malam misalnya berdoa, ya Allah semoga fulana, Allah engkau berikan kemudahan dalam menghafal. Ya Allah semoga fulana bersemangat dalam belajar, karena tiap hari matanya suntuk melulu di kelas. Sama saja didoain. Ya Allah semoga fulana keluarganya itu bisa datang tepat waktu.
Karena datangnya telat lagi. Didoain sama ustazah. Enggak kita minta kepada Allah, tapi Allah berikan. Banyak yang Allah kasih tidak kita minta, makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, gak akan pernah terhitung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah, mari kita bersalawat kepada teladan kita dunia akhirat. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehidupannya itu enggak semudah yang hari ini kita mungkin bayangkan. Punya mobil apa, punya motor, mau makan ada, kemudian ketemu orang disanjung, enggak seperti itu. Kehidupan Rasul itu penuh dengan warna, kadang disanjung, tapi lebih banyaknya dihina di awal-awal. Itu perjuangan teman-teman. Perjuangan untuk bisa menyebarkan hidayah Islamiyah sebagaimana yang hari ini Allah berikan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di depan pantunnya apa? Ada yang masih ingat? Oh, ada yang geleng-geleng kayak ular. Jadi kenapa pas dengar kata mbaknya langsung astagfirullah? Sesuatu yang mengkhawatirkan? Ada yang kenal mbaknya? Kirain kenal, udah bilang astagfirullah. Kirain kenal. Enggak ada yang kenal mbaknya. Beliau artis, teman-teman. Ustaz bilang kirain istighfar tuh kenal kalau beliau itu artis. Karena orang artis tuh ada di berarti ini bukti bahwa teman-teman gak nonton TV. Lah Ustaz kok tahu? Ustaz lihat di berita. Iya, Ustaz lihat di berita. Nah, teman-teman, ya mudah-mudahan beliau bisa berijab seperti teman-teman. Artis beliau ya. Kalau artis itu ditiru. Ya ditiru. Mudah-mudahan dapat hidayah sama Pak. Karena Ustaz kaget tadi pas teman-teman bilang astagfirullah pas dengar kataannya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Orang Islam cuman nggak berkerudung sama teman-teman. Nah, teman-teman kan berkerudung. Ini nikmat teman-teman berkerudung menutup aurat. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu. Hari ini Ustaz akan berkisah tentang seorang laki-laki. Karena sekali lagi Ustaz nggak punya referensi buku tentang kisah akhwat. Baik, Ustaz pasti teman-teman pernah dengar kata ini. Beliau adalah sahabat Rasul yang orang kaya. Beliau awalnya kafir, kemudian masuk Islam. Coba, kalau ujungnya Al-Farisi, apa nama depannya? Salman. Oke, boleh. Ini yang paling keras suaranya. Boleh, silakan. Salman Al-Farisi. Barakallahu fiik. Namanya Salman Al-Farisi. Ada yang tidak kenal? Ada yang tidak kenal? Semuanya sudah kenal. Kalau tadi ada yang tidak kenal Kajeng Ten, Ustaz kasih permen. Tapi tidak. Ya, ternyata permennya harus tetap di sini. Iya, kan Ustaz cuma kasih yang berbeda dari yang lain. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salman ini adalah seorang laki-laki. Beliau ini sahabat Rasul setelah masuk Islam. Tapi perjuangan beliau teman-teman untuk bisa mendapatkan hidayah itu mahal. Beliau ini anak orang kaya. Kalau hari ini borju, orkai, orang kaya itu ya, bukan tokek, bukan. Orkai itu orang kaya, ya bukan tokek. Nah, beliau ini anak orang kaya, punya ladang ayahnya, ladang melimpah. Kalau udah panen, itu bisa melimpah ruah. Sehingga cuan-cuan kalau bahasa hari ini itu bisa banyak hadirnya. Nah, pada suatu hari ini Salman ini belajar tentang agamanya dengan begitu dalam.
Agama beliau itu Majusi. Majusi itu, ada yang tahu Majusi? Apa? Menyembah api. Baik. Zikra. Nanti mah berarti tolong sampaikan ke belakang ini, siapa namanya? Tolong sampaikan. Nah, ke Zikra tuh. Zikra. Majusi menyembah api. Sampai Salman ini paham. Oh, setiap hari dikasih amanah menyalakan api, menjaga supaya apinya nggak padam. Karena itu Tuhannya. Berarti kalau apinya padam, Tuhannya mati. Jadi apinya dijagain siang dan malam. Kenapa? Iya begitu, dijagain. Udah kayak kalau orang lagi bahasanya tuh ngepet ya. Ada yang tahu ngepet gak? Kalau nggak tahu berarti masih kecil-kecil ya. Ngepet itu maksudnya babi ngepet ya. Itu stop sampein bener, ada yang begitu teman-teman. Ini nggak boleh. Jadi cari uang tapi pakai yang tidak disyariatkan oleh Islam. Dia ke dukun minta supaya mudah cari uang. Intinya apa? Ngambil uang orang dengan cara yang enggak lazim. Itu bisa disebut dengan syirik. Baik, bukan itu yang saya mau kisahkan. Jadi setiap hari menjaga api itu. Dan pada suatu hari, karena kesibukan ayahnya teman-teman, ayahnya nih berpesan, "Man, aku disibukkan oleh pekerjaanku, aku tidak bisa pergi ke ladang. Mulai hari ini, engkau yang harus mengurus ladangnya." Ke sawah. Ladang itu sawah teman-teman ya. Kalau teman-teman hari ini ladangnya di Kutab, belajar. Dan rumah ke sini belajar. Maka akhirnya Salman ini berangkat mengikuti perintah ayahnya. Berangkat ke ladang di tengah jalan ketika melewati sebuah gereja. Beliau ini mendengar sebuah peribadatan. Akhirnya dia menempel, kepo, pengen tahu apa sih yang dibaca. Dan Salman ini merasa takjub teman-teman. Takjub, wah, ini adalah agama yang lebih baik dari agama saya. Dia mendengarkan dari mulai berangkat sampai terbenam matahari. Kapan itu terbenam matahari? Kapan? Siapa yang bilang maghrib? Mana? Maghrib, oke, maghrib. Nih, maghrib. Jadi maghrib terbenam dari pagi. Dia cuma tadinya mau kemana tadinya? Tadinya mau ke ladang, cuman karena terdengar ada baca-bacaan di gereja, dia menepi, mendengarkan apa yang dibaca, yang diucapkan, sampai gak tahu waktu dan sampailah ke maghrib. Maghrib tiba, pulanglah Salman ini ke rumahnya. Sesudah sampai ke rumahnya, maka ditanya sama ayahnya, "Bagaimana kabarmu di Sadang?" Di ladang maksudnya, bukan di Sadang, di ladang ya. Tadi kan mau ke sawah, tapi kata Salman, "Ayah, aku itu tadi dengerin orang beribadah di gereja sampai maghrib jadi nggak ke ladang." Marah bapaknya mendengar kejujuran anaknya. Anaknya jujur. Coba kalau teman-teman dari rumah ke sini atau ke warung, mampir ke tempat lain, ditanya dari mana, mau jujur atau tidak? "Umi, tadi saya main dulu ke sebelah baru ke warung." Berani jujur nggak? Mantap yang berani jujur. Ini Salman nih jujur. Yang tadinya suruh ke ladang tertahan di gereja karena dengerin orang beribadah sampai dia terkagum. Dia katakan ke ayahnya. Ayahnya langsung marah.
marah, wajahnya memerah. Agama itu tidak membawa kebaikan bagimu. Agamamu dan agama leluhurmu lebih baik darimu. Itu kata ayahnya. Salman dengan keteguhan bilang, tidak ayah, agama mereka lebih baik dari agama kita. Ayahnya yang mengetahui watak anaknya yang begitu keras kepala, dia sangat khawatir, dia takut. Akhirnya apa? Gak boleh main. Kalau bahasa sekarang, dikerem. Orang Sunda biasanya. Ada yang tahu artinya dikerem? Berarti gak ada orang Sunda. Apa? Itu dia tuh. Gak boleh keluar rumah. Oh boleh. Dikerem. Tolong kasih ke situ. Nah, ini jodohnya Mentos. Permen maksudnya. Ikan. Baik. Jadi dikerem, ditahan, dan dipasung. Coba dia tahu gak dipasung apa? Kakinya dipasung teman-teman. Apa coba dipasung? Apa? Oke, boleh. Diikat sih. Kasih yang hitam. Itu tuh yang hitam itu. Tadi yang pertama. Oke. Jadi dipasung kakinya, gak bisa kemana-mana. Tapi ketika ada kesempatan jumpa dengan orang-orang yang tadi beribadah di sana di gereja, ini ajaran apa? Ditanya waktu tadi pas di gereja itu nanya dulu, ini ajaran apa? Ini adalah ajaran Nasrani. Dari mana Nasrani ini? Kata dia, dari Syam. Kata orang yang menganut agama Nasrani. Maka ketika udah dipasung, dia cari kesempatan sama nih, pengen ada kabar. Pas ada orang yang lewat, dia tanya, dia ngobrol, kalau nanti mau pergi ke Syam, tolong kasih tahu. Karena Salman ini udah merasa takjub tadi dengan agama yang selain daripada Majusi tadi. Maka pada suatu hari ada teman yang dari gereja itu kabarin mau ke Syam. Dan ternyata Salman ini berusaha untuk bisa melepaskan dirinya dari pasungan kakinya supaya dia bisa pergi. Dan dengan bermujahadahnya dia bisa keluar dari pasungan itu dan dia pergi. Pergi bersama temannya itu ke negara Syam. Ke negeri Syam. Ketika sudah sampai ke negeri Syam, ini berarti tanpa sepengetahuan ayahnya ya. Kan ayahnya nggak boleh keluar, tapi ini namanya minggat. Keluar dari rumahnya. Kabur kalau bahasa sekarang. Kabur untuk menjemput yang dia pahami. Dia pergi ke Syam dan ketika sudah sampai di Syam, siapa orang yang utama dalam agama ini? Dia nanya. Oh, dia adalah uskup yang tinggal di gereja. Maka Salman ini gak panjang-panjang, gak muter-muter, langsung pergi ke uskup itu. Maka dia berkata, Tuan, saya ingin menemanimu, ingin belajar kepadamu, ingin melayanimu, dan beribadah denganmu. Saya berasal dari Persia. Maka kata uskup ini, masuklah. Dan masuknya Salman ini, kalau bahasa kita pengen masuk ke agama yang baru, bahasa Nasrani. Tadi kan Majusi, dan izin ke uskup itu masuk ke agama Nasrani. Dia akhirnya masuk. Sekarang dia agamanya bukan lagi Majusi, tapi Nasrani. Menemani uskup ini beberapa tahun. Uskup ini selalu mengajak jamaahnya untuk bersedekah. Kayak kita suka bersedekah. Hari Jumat nih biasanya ada nanti kayak celeng berjalan untuk bersedekah. Biar apa? Biar berkah rezekinya.
Ini uskup ini bilang kepada jamaahnya untuk bersedekah agar mencintai sedekah. Benar, jamaahnya membeludak bersedekah kepada uskup. Tapi ketika uskup ini meninggal, orang-orang berkumpul, jamaahnya berkumpul akan menguburkan uskup ini. Tapi kata Salman, saudara-saudaraku, sebenarnya uskup ini tidak memberikan apa yang kalian sedekahkan kepada para fakir miskin. Dia menyimpannya sendiri. Kata jamaah, bagaimana engkau tahu? Maka kata beliau, yuk kita lihat ke gudang. Diajaklah sama Salman ke gudang tempat menyimpan sedekahan-sedekahan jamaahnya. Dan ketika dibongkar oleh jamaah, benarlah ada 7 tong bersih emas dan perak. Dan tidak sedikit pun diberikan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana uskup ini bilang kepada jemaahnya untuk membantu orang lain. Salman ini memang benci, sudah tahu dia tidak menyukai dengan tabiat uskup ini. Maka akhirnya yang tadi mau dikubur, akhirnya jamaahnya kagak jadi marah. Mereka akhirnya menyalib itu uskup, kemudian dilempari batu. Gak jadi dikuburin, dendam. Iya, dendam maksudnya, dendam. Dendam dan dendam sama aja. Jadi dendam, tadi mau dikuburin karena tahu apa yang mereka infakkan gak sampai kepada tujuan, akhirnya apa? Disalib uskupnya. Dia dilempari batu. Akhirnya tak selang berapa lama mereka mengganti uskupnya. Tahu nggak itu uskup? Apa itu uskup? Iya, pendeta. Oke, ada nggak? Oh, masih ada permennya. Tolong sampaikan ke yang sana, pojok di sana tuh. Terus nanti tangannya akan menghampiri terus. Nah, pendeta, uskup itu pendeta. Kalau kita disebutnya apa kalau kita? Ya, ustaz, betul. Itu uskup, di sini ustaz, sama-sama us. Ya, baik. Jadi akhirnya disalib. Nah, ketika Salman ini menemani uskup yang baru, uskup yang terpilih, dan dia melihat uskup ini zuhud, beda dengan uskup sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tamak, suka harta, dikumpulin sendiri, yang ini zuhud, benar-benar sesuai dengan yang diamankan jamaahnya, dibagikan. Maka pada saat uskup ini meninggal, beliau berkata, Tuan, engkau tahu saya apa yang saya cari, dan sekarang engkau akan segera menemui Allah. Karena kan Allah, kalau di bahasa Nasrani, Allah. Maka wasiatkanlah kepadaku, kepada siapa aku harus pergi. Maka kata uskup ini, tidak ada yang lebih aku ketahui selain orang bernama Fulan yang ada di kota Muasil. Maka pergilah kepadanya. Ketika uskup ini sudah dikubur, Salman segera meluncur ke Muasil. Muasil ini tempatnya ada di buah tempat di antara Sam dan gak lumayan perjalanannya. Dan ia berangkat ke sana dan menemui uskup yang ditunjuk. Ketika sampai kepada tujuan, maka beliau sampaikan bahwa beliau datang dari Syam, diutus oleh Fulan untuk menemuimu, untuk belajar melayani dan melanjutkan pelayanannya. Maka kata beliau, tinggallah bersama. Maka akhirnya Salman ini tinggal di Muasil bersama uskup yang baru. Gak berselang lama ajalnya tiba. Uskup yang ini juga baik, tidak seperti yang pertama. Dia ke jamaah baik, sedekah disalurkan. Maka ketika hendak meninggal, beliau menyampaikan kepada sebagaimana sampai ada uskup yang sebelumnya, engkau mengetahui
Apa keperluanku? Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku setelahmu? Maka kata beliau, pergilah ke kumpulan yang berada di kota Nasibin. Di kota Nasibin. Maka setelah beliau wafat, Salman beranjak menuju kota Nasibin. Beliau sampaikan kepada uskup yang baru sebagaimana yang sebelumnya. Kisahkan, saya ini dari Muasil, dari uskup fulan, dan menyampaikan untuk bertemu denganmu. Maka ketika sudah berjumpa, kata uskupnya, baiklah, tinggallah di sini. Salman akhirnya bertemu dengan uskup berikutnya, dan dia tinggal. Dan uskup ini juga sama seperti uskup sebelumnya. Ada saatnya meninggal. Lah kita juga sama. Ini sekarang masih tidak bisa dengerin kisah, nanti ada saatnya meninggal. Ini uskup mau meninggal. Sekali lagi, Salman ini berkata, Tuan, engkau tahu apa yang kubutuhkan, apa yang aku cari. Setelah kepergian, kepada siapa engkau akan mewasiatkanku untuk belajar agama Nasrani? Maka kata beliau, tidak ada yang aku tahu selain fulan yang berada di Al-Muwarriyah. Di Al-Muwarriyah. Nah, akhirnya setelah dikuburkan, semua yang menguburkan pulang, beliau ini menuju ke tempat yang dituju. Di sanalah beliau akhirnya bertemu dengan uskup yang baru, dan di sana pula beliau bisa mengumpulkan sapi dan kambing. Punya harta. Pada saat uskupnya hendak berakhir, udah mau nyawanya, beliau berpesan, Tuan, engkau tahu apa yang ku cari, apa yang sedang aku butuhkan. Kepada siapa berikutnya aku harus belajar dan mengabdi? Maka kata beliau, nah, tidak ada yang aku ketahui setelahku yang masih berpegang kepada agama yang kita pegang. Tapi sebentar lagi akan ada masa di mana akan muncul agama baru dari bumi Arab yang diutus membawa agama Ibrahim, dan dia berhijrah ke negeri yang penuh dengan pohon kurma yang diapit oleh 2 gunung hitam. Dia memiliki tanda yang jelas. Dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya ada tanda kenabian. Maka ketika uskup ini meninggal, dikubur, dia tinggal di tempat itu. Dia tidak kemana-mana sampai suatu waktu datang kafilah yang berdagang melewati tempat itu, dan beliau berkata kepada kafilah itu, tolong bawa saya ke negeri Yasrib. Bersama kalian. Saya akan ke negeri Arab. Saya akan berikan sapi dan kambingku kepada kalian. Baiklah, kata mereka. Akhirnya mereka membawa Salman ini ke tempat mereka tujuan. Dan ternyata teman-teman, mereka khianat. Salman ini yang sudah baik kasih kambing, kasih sapi, ternyata malah dijual. Dan akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi. Dia menjadi hamba sahaya. Tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dia dihianati. Nah, akhirnya, tapi tidak berapa lama ketika dia sudah menjadi hamba sahaya, datanglah sepupu dari orang Yahudi ini dari Yasrib. Dia datang ke orang Yahudi ini dan dia membeli sepupunya ini membeli Salman untuk dijadikan hamba sahayanya.
dan dia dibawa ke Yasrib. Pulang ke Yasrib, pada saat dia bekerja dan berada di atas pucuk pohon kurma, ada sepupu dari orang Yasrib ini datang. Celaka Tuhan, celaka orang-orang yang Bani Aus dan Khazraj yang sedang berkumpul di Kuba bersama seorang laki-laki yang dari Mekah, dan dia hijrah dan dia mengaku nabi. Salman yang tadi di atas pucuk itu tiba-tiba demam, seakan-akan sesuatu telah menyengatnya. Dia hampir jatuh. Majikan yang di bawah, dia takut jatuh dan takut menimpa majikannya. Maka dia langsung turun dan berkata, Tuan, tolong ceritakan kembali apa yang kau sampaikan barusan. Majikannya tiba-tiba langsung menampar. Pak! Beraninya kau kembali bekerja. Ini perlakuan majikan kepada hamba saya, teman-teman. Maka karena hamba saya itu boleh diapa-apain aja, gak bisa marah. Nah makanya kita beruntung, gak ada lagi hamba saya hari ini. Akhirnya dia kembali bekerja. Tapi dia selalu terngiang sampai sore hari, terngiang terkait dengan yang disampaikan oleh orang ini. Maka pada malam hari dia nguntil. Dia sudah mengumpulkan kurma, dia pergi ke Kuba, dan sampai di sana dia menemui Rasulullah. Tuhan, saya mengetahui Anda ini adalah orang-orang asing yang membutuhkan bantuan. Saya membawa beberapa kurma dan ini saya sedekahkan untuk kalian. Rasulullah terima tuh. Diterima, kata beliau, para sahabat silakan makan kurmanya. Ini sedekah buat kita. Tapi Salman ini lihat Rasul kagak makan. Kagak makan tuh, cuma sahabatnya doang. Ini tanda, ini benar nih kalau dia nabi. Kemudian ketika sudah hijrah ke Madinah, maka Salman datang lagi nih. Salman datang dengan kurma dan sekarang, Tuan, saya datang untuk menerima engkau. Masih hamba saya ya posisinya. Menerima engkau dan ini adalah saya berikan sebagai hadiah untuk memuliakanmu atas kehadiranmu di sini. Maka kata Rasulullah, para sahabat, mari kita makan. Ini adalah buat kita semua. Rasulullah makan kurmanya. Dimakan. Kata Salman dalam hati, ini ciri kedua. Bahwa ini benar Rasul. Dia gak makan sedekah, tapi makan hadiah. Masih ada yang perlu dibuktikan. Maka ketika suatu hari, beliau sedang di Baki. Tahu Baki? Apa itu Baki? Nama tempat ya. Ada yang tahu Baki? Tak acungkan tangan dulu. Iya, siapa? Oh, tempat kuburan. Oke. Tolong sampaikan ke pojok sana. Tempat kuburan Baki. Lagi di Baki nih, Rasulullah nguburin para sahabatnya. Salman ini benar pelan-pelan. Dia pengen membuktikan yang ketiga. Mengucapkan salam kepada Rasul, kemudian dia ngelilingin Rasul. Rasul tahu nih, ini Salman pasti pengen buktiin sesuatu. Maka Rasul lagi pakai jubah, tapi dia Salmannya ke belakang. Rasul sengaja turunin tuh jubahnya supaya pundaknya kelihatan. Maka ketika tanda kenabian itu terlihat, Salman langsung memeluk Rasul dan menangis. Dia langsung bersahadat, langsung ingin masuk Islam. Karena apa yang disampaikan oleh uskup yang terakhir tadi, dia buktikan tiga-tiganya tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan ada tanda kenabian di antara pundaknya. Maka apa kata Rasul? Kata Rasul, apa kisahmu?
Maka Salman ini berkisah dari awal dia dipasung hingga dia bertemu dengan Rasul, dari Muasil kemudian ke Nasibin dan seterusnya, dan diperdengarkan kepada sahabat, dan para sahabat juga begitu terenyuh sebagaimana tadi kita terenyuh bagi yang terenyuh. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjuangan Salman Al-Farisi untuk menemui hidayah. Maka kita bersyukurlah kita yang hari ini Allah kasih hidayah tanpa berjuang begitu. Tinggal hari ini kita berjuang bagaimana agar ilmu yang ada di ajaran ini bisa kita serap. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi ahli ilmu dan bisa menjadi hafiz dan menjadi hafiz Allah di muka bumi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.